Tahukah kalian apa itu membaca? Membaca merupakan proses kognitif yang berupaya untuk menemukan informasi dalam tulisan. Jadi membaca bukan hanya sekedar melihat kata, kosakata ataupun paragraf, melainkan juga kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang-lambang tertulis yang bermakna, sehingga pesan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Dapat digolongkan menjadi dua, ada membaca permulaan dan membaca lanjutan. Dalam membaca permulaan ini, anak diperkenalkan terlebih dahulu dengan bentuk huruf abjad untuk kemudian dilafalkan dan dihafalkan sesuai dengan bunyi dan intonasinya. Sedangkan membaca lanjutan merupakan tahapan akhir kegiatan membaca dalam suatu kelas tinggi. Ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis membaca pemula. Mengajarkan anak untuk membaca pemula masih monoton. Senang saja sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, banyak sekali jenis-jenis untuk mengajarkan anak membaca pemula. Seperti membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca dengan menggunakan gambar, dan membaca terbimbing. Metode belajar membaca permulaan memiliki beberapa jenis. Salah satunya yaitu metode eja yang merupakan metode penggabungan antara metode pengenalan huruf dengan metode bunyi, yang merupakan metode yang sangat efektif dalam mengajarkan membaca untuk permulaan. Dalam metode eja memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu pengenalan huruf. Media dalam pembelajaran dapat membantu dalam memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak serta dapat mempermudah anak dalam memahami sesuatu yang lebih abstrak menjadi lebih konkret dan anak lebih termotivasi dalam menjalani kegiatan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman anak terhadap huruf abjad. Media kartu huruf termasuk media visual yang sering digunakan oleh guru sekolah dasar untuk mengenalkan huruf dalam mengajarkan membaca kepada anak. Pembelajaran menggunakan media kartu huruf ini dapat membuat anak tertarik dalam proses belajar mengenal huruf. Pembelajaran pengenalan huruf abjad dengan menggunakan media kartu huruf ini memberikan stimulus yang merangsang setiap sensori yang dimiliki anak. Ya, betul. Dari, dana, dari, dasi, dadu. Susun menjadi kalimat dari kata mari membaca. Ya, betul. Selanjutnya, susun menjadi kalimat aku suka membaca. Ya, betul. Ada beberapa tujuan dalam membaca. Di antaranya, yang pertama, memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan. Yang kedua, menangkap ide pokok atau gagasan utama buku secara cepat. Yang ketiga, mengenai makna kata. Yang keempat, mendapatkan informasi tentang sesuatu. Dan yang terakhir, ingin mengetahui peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di seluruh dunia. Kesulitan siswa dalam membaca pemula, yaitu karena siswa tidak lancar membaca, banyak kesalahan dalam membaca. Sulit membedakan huruf-huruf yang mirip, kurang mampu memahami simbol bunyi, sehingga siswa membaca dengan mengeja terbata-bata. Dan yang terakhir adalah kurang memahami tanda baca. Jadi yang dialami oleh siswa dalam kesulitan membaca pemula itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor fisiologis, faktor lingkungan, faktor intelektual, dan faktor yang terakhir adalah faktor psikologis.
Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi ada 4 faktor. Yang pertama ada faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam membaca permulaan. Faktor ini sangat berkaitan dengan masalah siswa. Masalah siswa itu yang terdiri dari kesehatan fisik, neurologis, gender atau jenis kelamin, dan kelelahan. Yang kedua ada faktor intelektual. Faktor intelektual itu faktor yang berkaitan dengan intelijensi individu untuk bertindak sesuai dengan target, berpikir rasional, dan bertindak efektif di lingkungannya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu faktor yang berkaitan dengan latar belakang siswa di rumah dan sosial ekonomi dalam keluarga siswa. Yang keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam proses membaca. Meliputi yang pertama ada motivasi, minat, dan emosional. SNS のせいで言葉のトゲに触れる